Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Pertama sekali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi dan keadaan apapun, hanya kepada Allah lah kita meminta dan berharap, dan hanya kepada Allah lah kita mengadu. Mudah-mudahan Allah berkahi setiap aktivitas kita. Salawat dan salam buat Nabi dan Rasul junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kita lanjut, Ustaz mau tanya, apakah suara Ustaz jelas, Ayah Bunda? Halo Sariki, jelas Ustaz Riki? Jelas Ustaz. Oh, jelas, alhamdulillah. Baik, yang pertama sekali, yang terhormat Kepala Sekolah Ustaz Riki Yarman SPDI, pimpinan Ustazah Nela, Ustaz Husni, Ustaz Komar, kemudian Ustazah Majelis Guru, serta yang teristimewa Ayah Bunda, undangan kami yang hadir di room ini dalam rangka dalam kegiatan sosialisasi prasekolah atau pelaksanaan pembelajaran tatap muka siswa di semester 2 tahun ajaran 2020-2021 yang akan kita laksanakan beberapa hari lagi dari hari ini. Mengawali pertemuan kita sore ini, mari bersama membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan membacakan Ummul Quran Al-Fatihah tadi, Allah berkahi setiap aktivitas kita dan Allah lancarkan apa-apa saja yang kita rencanakan di masa yang akan datang. Baik, ayah bunda kami, orang tua wali murid kami, kelas tinggi, kelas 4, 5, dan 6. Pada kesempatan yang sangat singkat ini, yakni selama 1 jam, akan berakhir pada jam 3:30 nanti, sekolah akan mempresentasikan kesiapan pembelajaran tatap muka siswa anak-anak kita pada tanggal 4 Januari nanti. Nah, bagaimanakah saja persiapan-persiapan dari sekolah itu, kemudian apa-apa saja yang sudah disiapkan, kemudian apa-apa saja nanti yang dipersiapkan oleh orang tua di rumah, kita persilahkan kepada kepala sekolah untuk mempresentasikan kesiapan sekolah dalam menghadapi pembelajaran tatap muka new normal atau adaptasi kebiasaan baru. Pada Ustaz Riki Yarman, kita persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas terdengar suara Ustaz apa Ibu? Jelas. Baik, innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Bapak Ibu yang kami muliakan dan kami banggakan, Ustaz Ustazah
yang kita hormati, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah karena berkat rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita kembali melaksanakan silaturahim walaupun dalam keadaan tatap maya atau melalui ruang Zoom, tapi ini bisa kita laksanakan. Dan tadi kami juga sudah melaksanakan kegiatan seperti ini di kelas rendah 1, 2, 3 dan langsung disambung di kelas tinggi. Mudah-mudahan kegiatan ini sangat berarti bagi kita untuk menyambung silaturahim kita dan saling keterkaitan informasi kita nantinya. Baik Bapak Ibu semuanya, izinkan kami men-share PowerPoint yang sudah kita siapkan. Bapak Ibu semuanya, seperti yang disampaikan oleh Ustaz Zirin tadi, bahwa insya Allah untuk semester 2 kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dan ini lebih ditekankan nanti untuk kegiatan tatap muka. Oleh karena itu, dasar yang kita lakukan itu berdasarkan pertama Surat Edaran Mendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang pencegahan COVID-19 pada satuan pendidikan. Surat Edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan, Surat Edaran Sekjen Kemendikbud nomor 15, SKB 4 Menteri, Instruksi Wali Kota tentang pelaksanaan pembelajaran tatap muka semester genap nomor 421, Edaran dari Dinas Pendidikan tentang pelaksanaan pembelajaran tatap muka semester genap. Dan selanjutnya adanya lost generation dan keluhan orang tua. Yang kita ketahui dari berita-berita yang kita dengar dan yang kita perhatikan bahwa selama kegiatan pembelajaran pembelajaran online kemarin ini banyak terjadi kasus-kasus orang tua yang melakukan kekerasan kepada anak dan keluhan dari orang-orang tua bagaimana menghadapi anak-anak kita di rumah. Mengingat oleh karena itu dari dinas berdasarkan instruksi dari wali kota maupun kita sekolah, kita sangat mengharapkan adanya tatap muka seperti ini. Dan sebagian besar orang tua kita menginginkan untuk kegiatan tatap muka. Pertama, mengenai prinsip kebijakan, bahwa untuk tatap muka ini, kesehatan dan keselamatan peserta didik adalah yang sangat utama. Pendidik, tenaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat ini merupakan kebijakan yang paling utama yang diambil oleh pemerintah. Yang kedua, tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial juga menjadi pertimbangan dan pilihan layanan pendidikan selama masa pandemi COVID. Mekanisme pelajaran tatap muka satu kita dari satuan pendidikan sekolah harus membuat persetujuan dari komite ataupun melalui perwakilan orang tua wali murid. Dan ini sudah kita laksanakan. Tadi malam kami sudah rapat dengan komite dan waktu saat penerimaan rapor kita sudah memberikan semacam instrumen kepada orang tua untuk izin dan tidak izinnya anak-anak kita untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Persyarat mengajar tatap muka, pertama ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan yang harus kita penuhi. Alhamdulillah kita sudah melengkapi semuanya. Kedua, mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk Bapak Ibu ketahui bahwa di lingkungan sekolah kita sudah mempunyai UKS yang representatif untuk kegiatan anak kita. Yang kedua, di samping sekolah kita, di depan sekolah kita juga ada klinik kesehatan untuk tempat kita kerjasama dengan pihak kedokteran. Yang ketiga, kesiapan menerapkan wajib masker. Itu sudah ada slogan-slogan yang kita buat di sekolah. Memiliki termogan, memiliki pemetaan warga satuan pendidikan, mendapatkan persetujuan komite. Ini salah syarat yang harus kita penuhi untuk pembelajaran tatap muka. Dari hasil surat izin yang Bapak Ibu berikan kemarin, pada saat penerimaan rapor, ini rekapitulasi izin dari orang tua. Untuk kelas 4 Musdalifah 1, itu semuanya memberi izin. Tidak ada yang tidak izin. Musdalifah 2, dari 23 orang, 2 orang tidak, 4 masih ragu-ragu, dan 4 ini karena belum menjemput rapor juga. Nah ini. 5 atau 1 itu belum kita berikan karena kemarin itu wali kelas dalam keadaan sakit.
Jadi untuk penerimaan rapor kita tunda di awal semester 2 nanti itu akan kita berikan kepada anak. Jadi untuk surat izin pun untuk 5 TIF 1 belum kita dapatkan surat izinnya. Baik memberi izin atau tidak mengizinkan belum kita dapatkan. 5 TIF 2, 26 orang mengizinkan, 2 tidak, 2 lagi masih ragu-ragu. Jabal Rahmah 1, 27, 2, Jabal Rahmah 2, 25, tidak mengizinkan 2, ragu-ragu 3 orang. Jadi ini data kita, Bapak Ibu semuanya. Dari 347 anak kita yang berizin itu 262, tidak mengizinkan 29, ragu-ragu 26. Jadi berdasarkan data ini, dan ini juga kita berikan ke Dinas Pendidikan melalui Pengas Pendidikan, sebagai salah satu persyaratan bagi izin bagi kita melaksanakan pembelajaran tatap muka. Pembelajaran tatap muka harus mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Ini kita bersama Majelis Guru berwanti-wanti dan juga sudah membuat kesepakatan. Memang ini betul-betul kita jalankan. Dan ini beberapa persyaratan protokol kesehatan juga kita tekankan kepada warga sekolah. Baik kondisi kelas, jadwal pembelajaran kita buat dengan sedemikian rupa. Perilaku wajib protokol kesehatan, baik masker, cuci tangan, maupun mengatur jarak, baik jatuh jarak di kelas ataupun mengatur jarak di kegiatan interaksi sehari-hari, itu sudah kita rancang SOP semuanya. Ini agenda kita untuk semester 2, Bapak Ibu. Tanggal 4 Januari, awal sekolah semester 2. Tanggal 4 sampai 15 Januari, itu pekan pembiasaan new normal. Jadi Bapak Ibu semuanya, untuk awal semester 2 kita tidak langsung melaksanakan kegiatan pembelajaran. Tapi untuk 2 minggu pertama itu kita lebih menekankan penanaman karakter-karakter baik maupun penerapan protokol COVID kepada anak-anak kita. Jadi yang selama ini dalam tanda kutip karakter-karakter yang baik yang sudah kita jalankan di sekolah mungkin agak terlupa oleh anak-anak, maka ini akan kita biasakan kembali. Bagaimana cara bertutur kata, bagaimana cara berbicara ataupun yang lainnya, ini akan kita ulang-ulang kembali kepada anak-anak kita semuanya. Jadi ini sudah dirancang oleh bagian kesiswaan, tinggal nanti kita menerapkan kepada anak kita untuk 2 minggu pertama. Jadi 2 minggu pertama itu tidak ada pemberian materi, hanya materi yang berkaitan dengan akhlak, karakter maupun penekanan protokol COVID. Tanggal 18 Januari ini adalah awal pembelajaran kita. 13 Maret itu kita rencanakan lomba MCQ, baik tahfiz, tilawah, C, lingkungan SD IT Askia Sumbar, SD 1, SD 2, SD 3, SD 4, Bukit Tinggi. Tanggal 22, 26, penilaian tengah semester, 12 April, libur awal Ramadan, 19.30, bisa kita lihat ini sini Bapak Ibu semuanya. Nah, inilah agenda yang akan kita laksanakan selama semester 2 yang kita rencanakan. Baik Bapak Ibu semuanya, itu sekilas mungkin dari rencana kita nanti mengenai SOP ataupun yang lainnya akan disampaikan oleh Ustaz Zairin. Sebelumnya kita perlihatkan kesiapan dari sekolah kita yang sudah kita rancang. Belum nampak Ustaz? Belum Ustaz. Ya, belum. Ya, Ustaz. Sudah. Sudah. Ini sarana yang sudah kita siapkan untuk menyebut anak-anak kita Bapak Ibu semuanya, baik dalam ruangan kelas, wastafel. Alhamdulillah kita sudah punya 11 buah. Waktu sebelum penerimaan rapor, Bapak Ibu hanya melihat mungkin ada 8 buah wastafel. Dari penerimaan rapor sampai sekarang ini kita sudah menyiapkan menambah 4 unit wastafel lagi. Nih, untuk wastafel untuk depan kantor 1, di lapangan 2, di lantai 1 itu 4, lantai 2 itu ada 4 dengan kamar mandi, 2 masing-masing di sudut.
Satu di lantai 3 itu ada 5. Itu wastafel yang kita miliki. Kalau dilihat dari kondisi kelas kita, ada 4 kelas lagi. Kalau seandainya berpatokan dengan kelas, ada 4 kelas lagi yang belum punya wastafel. Oleh karena itu, kita berinisiatif pertama, sebetulnya rancang kita sudah ada, tapi melihat posisi di mana diletakkan wastafel ini, karena ruangan jalan di lantai 2, lantai 3 itu agak sempit, maka kemungkinan besar nanti sedang kita siasati sampai waktu semester 2 ini untuk mensiasati di mana letak yang terbaik, baik dari segi keindahan maupun dari segi yang lainnya, tempat wastafel kita. Kalau seandainya minimal nanti kita galon air yang kita letakkan di sana, minimal, karena melihat ruangan yang sempit tadi. Untuk hand sanitizer, alhamdulillah setiap kelas sudah ada. Termogan kita punya 3 buah. Alat semprot setiap kelas. Masker, bagi anak-anak kita yang tidak punya masker, ataupun yang ketinggalan masker, ataupun hilang ketika proses, maka kita di sekolah juga menyiapkan masker cadangan. Ini kondisi kelas kita, Bapak Ibu semuanya, yang sudah kita siapkan menyambut anak-anak kita. 50% masing-masing kelas. Ini area yang disampaikan tadi, slogan-slogan yang kita punya, yang kita terapkan di sekolah kita. Di musala diharapkan nanti bagi anak-anak kita juga untuk kelas tinggi, karena ada kegiatan pembelajaran salat berjamaah yang kita pergilirkan masing-masing kelas untuk di masjid, maka untuk salat diharapkan semuanya membawa sajadah masing-masing. Ini ruang UKS kita yang terbaru, Bapak Ibu, di dekat musala. Kalau dulu di kantor, sekarang kita buatkan di dekat musala. Alhamdulillah ini sangat representatif untuk kegiatan UKS anak-anak kita nantinya. Dan di depan UKS ini, di seberang jalan, itu ada klinik Medika Imani, untuk tempat kita bekerja sama nanti dalam kegiatan kesehatan anak-anak kita. Ini sana pendukung tempat cek suhu ketika datang nanti, untuk tempat cek suhu bagi anak-anak dan orang tua nantinya. Itu Bapak Ibu sekilas dari penyampaian kami. Mungkin kami tayangkan sedikit mengenai pembelajaran anak-anak kita. Baik, sudah sampai Sariki? Bentar, Ustaz. Layang aja. Ya. Ini kelihatan Ustaz ya? Iya, silakan. Ini rancangan rencana kita Bapak Ibu, kehadiran siswa permanent tatap muka sebanyak 50% dari jumlah siswa per kelas. Jumlah jam pelajaran 50%, jadwal pembelajaran tatap muka dilaksanakan 2 kali per pekan. Kelompok 1 Senin dan Rabu, kelompok 2 Selasa dan Kamis, dan di hari Jumat kegiatan pembelajaran online. Pembelajaran tatap muka dilaksanakan jam 8, jam 7.45 sampai jam 13 atau jam 1 setelah pelaksanaan salat berjamaah. Ini jadwal kegiatan kita Bapak Ibu semuanya. 7.45 pembiasaan majlis pagi, PBM, PBN 2, isonik, PBN 3, makan, tilawah bersama dan salat, muhasabah yaumiyah, pembentukan karakter bagi anak-anak kita, atau renungan-renungan yang akan disampaikan oleh ustaz-ustazah kita, penanaman nilai-nilai ruh kepada anak-anak kita. Ini yang akan kita laksanakan, yang kita lakukan ketika pelaksanaan setelah 2 minggu pembiasaan. Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Jadi, kalau ada pertanyaan nanti akan kita diskusikan. Kita kembalikan kepada Ustaz Zahirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ayah Bunda, kalau ada pertanyaan mohon ditahan dulu karena masih ada slide atau presentasi yang akan kita tampilkan. Baik, dari kesiswaan itu sudah menyiapkan selama 2 pekan pertama itu anak kita tidak langsung belajar materi, tetapi pembiasaan selama 2 pekan pertama. Kita mulai dari kelas 4, 5, dan 6, itu jadwalnya sama. Itu mulai kegiatan jam 8. Maaf, ada yang mencoret. Oke. Kita mulai dari jam 8. Itu pembukaan di lapangan. Nanti ada arahan dari Kepsek untuk kelas 6. Kemudian hari Rabu dan Kamisnya ada arahan Kepsek untuk kelas 5. Hari Senin dan Selasa depannya lagi ada arahan Kepsek untuk kelas 4.
Seperti itu. Kemudian jam 8.15 anak-anak duha dan pembiasaan. Kemudian jam 8.45 sampai 9.45 itu penyampaian materi. Itu ada SOP kedatangan, ada SOP kepulangan. Nanti ada revisi juga, Ayah Bunda. Ini kita susun sebelumnya. Nanti akan ada revisi terkait perubahan jadwal dan lain sebagainya. Insya Allah ini nanti akan kita share kepada Bapak Ibu. Kemudian jam 9.45 sampai jam 10 atau selama 15 menit itu istirahat anak nanti di dalam kelas masing-masing saja, tidak keluar kelas, menghindari kerumunan. Kemudian selama 1 jam setelah istirahat dari jam 10 sampai jam 11 itu Al-Quran. Nanti ada Al-Quran juga bersama Ustazah guru Quran. Nanti kita bedakan. Kalau kelas 4 jam Al-Qurannya jam 10 sampai jam 11. Nanti kelas 5 itu Al-Qurannya di jam 8.45 sampai jam 9.45. Seperti itu. Nanti ada perbedaan. Nah, itu terkait waktu. Kemudian makan siang anak dari jam 11 sampai jam 11.30 itu makan siang. Kemudian jam 11.30 sampai jam 12 itu persiapan sholat. Nah, bagi anak kita yang kelas tinggi ini nanti ada jadwal sholat di musola. Itu kita pergilirkan, tidak semua anak nanti sholat di musola. Kalau ada sebagian yang di musola, maka sebagian yang lainnya nanti sholatnya di kelas masing-masing. Nah, untuk kelas tinggi 4, 5, dan 6 itu kepulangannya jam 13.00 WIB. Itu dijemput oleh orang tua dan langsung pulang. Nah, catatannya di sini nanti Bapak Ibu bisa lihat, orang tua mengantar hanya boleh sampai gerbang. Anak memakai masker dan face shield. Yang ketiga, anak dibekali dengan snack dari rumah masing-masing. Membawa sajadah dari rumah masing-masing. Sajadah mukenah ya. Kemudian makan siang anak disediakan oleh sekolah. Adapun piring dan gelas serta sendok itu mohon dibawa dari rumah masing-masing. Itu untuk jadwal selama 2 pekan pertama. Kenapa kita tidak langsung belajar? Karena kita menganggap sekolah pada hari ini adalah sekolah dengan adaptasi kebiasaan baru. Jadi supaya anak-anak tidak canggung nantinya, perlu adanya adaptasi, perlu adanya pembiasaan selama 2 pekan. Ini pertama. Kemudian yang kedua yang ingin kita sampaikan adalah SOP mulai anak-anak berada di sekolah. Ya, mulai berada di sekolah, kita tayangkan di sini. SOP ya, ini dia. Nampak ya? Ya, ini dia SOP. Kita lihat di sini bersama-sama. Kita mulai dari kedatangan. Ya, siswa datang ke sekolah maksimal jam 7.45 WIB. Itu paling lambat. Ya. Dan biasanya jam 7.30. Dan memakai masker dan face shield selama berada di lokasi sekolah, mendekat tangan di dada, dibaca saja ya Bapak Ibu. Guru petugas piket memeriksa suhu siswa dengan alat pengatur suhu termogan. Tadi di kelas rendah diusulkan kalau bisa jangan di kening, tetapi di pergelangan tangan anak. Ya, itu usulnya kita terima. Kemudian siswa di bawah 37,5 dipersilakan masuk, di atas itu dipersilakan untuk istirahat atau pulang dibawa berobat. Mencuci tangan dengan sabun yang sudah disediakan di depan sekolah, kemudian masuk ke dalam kelas. Itu kedatangan. Kemudian selama berada di sekolah, guru memastikan meja dan kursi siswa sudah dibersihkan dan disemprot. Ya, ini kita laksanakan setiap hari. Menyusun posisi meja dan kursi siswa itu sudah diatur oleh bagian sarana kita yang sudah diperlihatkan tadi. Jarak kalau kita isi 1 meter ya, 1,30 tadi. Ini nanti menyesuaikan. Wajib cuci tangan sebelum dan sesudah. Guru mengingatkan anak untuk tidak gigit kuku, pegang hidung, kucek-kucek mata dan pegang teman.
Ya, ini harus sabar kita dan harus sering diingatkan nantinya. Bawa makan dan minum snack dari rumah masing-masing. Dilakukan di kelas. Nah, ini dia. Insya Allah ini nanti kita bagikan PDF-nya kepada Bapak Ibu nanti. Ini kita tampilkan sedikit saja. Pada jam istirahat, siswa tetap berada di kelas. Snack dan minum di kelas masing-masing. Tetap memakai masker dan seterusnya. Keluar kelas hanya diizinkan apabila siswa yang bersangkutan ke kamar mandi atau darurat. Daftar tiket, nanti kita siapkan juga jadwal tiketnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kalau Jumat online ya. Kalau Jumat online. Sepertinya masih ada suara. Kita mute-kan dulu ya. Baik, ini jadwal tiket kita. Kita persiapkan juga untuk memaksimalkan pengawasan protokol COVID-19. Ini ada catatannya juga. Berikutnya, pada jam makan siang, siswa dan guru cuci tangan dengan sabun serta bersih sebelum makan. Ya, pasti. Antrian dengan tetap menjaga jarak. Guru yang mengambilkan nasi dan lauk pauk secara bergantian. Makan di tempat duduknya masing-masing, tidak melantai. Karena untuk antisipasi berkerumun juga. Kalau di kursi masing-masing sudah diatur jaraknya. Guru makan bersama siswa di kelas, guru mengawasi nantinya. Ada ustazah wali kelas dan ada juga guru pendamping wali kelas nantinya. Jadi ada 2 ustazah yang kita tempatkan di kelas. Dan seterusnya tinggal dibaca. Untuk sholat berjamaah, seperti biasa, pada intinya anak membawa sejadah, membawa mukenah, membawa mushaf Quran masing-masing. Jadi nanti tidak ada sajadah, tidak ada mukenah yang dipinjamkan atau yang meminjamkan. Ya, intinya masing-masing. Seperti ini ya. Insyaallah, walaupun masa pandemi, kita tetap optimis. Karakter anak akan tetap kita laksanakan dengan sebaik-baik mungkin. Nanti untuk jadwal sholat, kelas 3 sebenarnya sholatnya di kelas. Nanti kelas 4, 5, dan 6 itu sholatnya di musola dengan sistem bergantian. Ada kalanya dia sholat di musola dan ada kalanya dia sholat di kelas masing-masing. Kemudian berikutnya nanti disiapkan juga petugas piket. Petugas piket ini yang menghandle atau mengatur anak kita berada di musola. Seperti ini, dibaca saja. Nah, untuk kepulangan, siswa pulang jam 13, langsung meninggalkan sekolah dan pulang ke rumah masing-masing. Ini yang kita harapkan kepada Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, ini agar standby menjemput anak pada jam ini. Karena kalau dibiarkan berlama-lama di sekolah nanti, khawatirnya anak akan kemana-mana. Dan ini yang kita tidak inginkan seperti itu. Siswa mendekat tangan di dada sambil mengucapkan salam kepada semua warga sekolah sebelum pulang. Tetap menggunakan masker sampai di rumah. Tidak berkumpul atau melakukan kontak fisik dengan anggota keluarga sebelum cuci tangan, mandi, atau ganti pakaian. Baik, jazakumullah khairan katsiran kepada Bunda. Itu sekilas presentasi yang kita tampilkan. Nah, selama lebih kurang 30 menit ke depan, kita manfaatkan waktu yang tersisa ini untuk diskusi. Silakan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan saran, solusi, atau pertanyaan, kita persilakan. Atau kita bacakan yang di sini. Di kolom chat sudah ada Ustaz Riki. Izin Pak Ustadz. Ya, silakan. Izin Pak Ustadz. Ya, Bunda Yesi. Silakan Bunda, silakan.
Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf ini lagi Pak Ustadz, saya diberi kesempatan mohon ke penjelasan lebih langsung nih Pak Ustadz. Tadi Iya. udah di kelas rendah anak saya. Oh iya, Nah 2 ini Pak kali. Ustadz, ya saya mamanya Hafizah Zahra. Iya, iya. Mau menanyakan karena anak kita ada di kelas 6 nih Pak Ustadz. Kelas Ya. 6 untuk tahun sekarang kan ujian nasional ditiadakan ya Pak Ustadz. Nasional. Iya benar. Ya, Ya. berarti kalau ditiadakan berarti kan anak kita persiapan untuk itu tidak seperti kakak-kakaknya sebelumnya. Kami mohon penjelasan seperti apa kalaupun tidak ada lagi UN itu seperti apa pembelajaran ke depannya untuk 1 semester ini. Karena untuk anak kelas 6 kan Pak Ustadz kayak Zahra ini kan dia udah mulai mendaftar ke melanjutkan pendidikannya ke jenjang SLTP. Nah itu kan kita harus ada strategi juga seperti apa nanti ke depannya untuk persiapan rapor atau apa kelengkapan persyaratannya sudah ada beberapa sekolah yang meminta Pak Ustadz. Ya. Jadi itu yang pertama kami tanyakan. Yang kedua untuk anak-anak ini kalau hanya pulang sampai jam 1 berarti pembelajarannya lain seperti untuk hafalan Al-Qur'an pembelajaran Al-Qur'an dan hafalan itu apakah cukup dan hanya sampai segitu Pak Ustadz atau ada tambahan pembelajaran kalau dia tidak belajar misalnya yang di kelompok B tidak belajar offline berarti dia ada bebankan pembelajaran hafalannya tetap di rumah atau seperti apa Pak Ustadz? Mungkin itu aja pertanyaan dari kami Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terkait ujian nasional memang ditiadakan. Terus bagaimana persiapan atau strategi sekolah untuk anak-anak yang akan melanjutkan pendidikannya di SLTP seperti itu. Satriki atau wali kelas 6 silakan. Saya jawab, Ustaz? Ya, silakan, Ustaz. Baik. Terima kasih Mama Zahra. Alhamdulillah mungkin sedikit informasi kepada kita semua Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah anak kita Zahra meraih medali perak dalam Olimpiade Sains Nasional. Alhamdulillah terima kasih kita ucapkan kepada Mama Zahra yang sudah mendampingi dan membimbing anak-anak kita selama kemarin. Mudah-mudahan kita berharap anak-anak kita yang lain, insya Allah kami ingin mendapatkan kabar nantinya ada mengikuti perlombaan-perlombaan yang walaupun tanpa sepengetahuan kami ada diikuti juga. Karena sekarang banyak keseluruhan kegiatan lomba-lomba secara online nanti. Baik Bapak Ibu semuanya, mengenai pola pembelajaran kita, pertama memang kita akui untuk pola pembelajaran di new normal ini, KD yang kita pakai adalah KD COVID yang sudah disebarkan oleh dinas. Jadi bukan materi-materi yang seperti biasa yang kita lakukan di hari-hari biasa, tapi merujuk kepada penyempurnaan KD di masa new normal atau masa COVID ini. Jadi yang kita harapkan dari kegiatan tatap muka ini, Bapak Ibu semuanya, mungkin kita lebih fokus nanti ke arah pemantapan karakter anak-anak kita dan juga Al-Quran anak-anak kita. Karena selama ini banyak keluhan dari orang tua kita, pertama mengenai karakter anak-anak yang sudah jauh dari apa yang diharapkan. Yang kedua dari Al-Quran yang juga sangat minim rasanya dari target yang sudah direncanakan ataupun yang diinginkan oleh orang tua. Maka ini yang akan kita coba bagaimana karakter dan Al-Quran ini bisa kita kejarkan di waktu tatap muka ini. Maka salah satu yang saya lakukan itu adalah untuk 2 minggu pertama itu adalah kegiatan pembiasaan dan Al-Quran. Tidak ada kegiatan pembelajaran pada waktu kegiatan 2 minggu. Ini yang kita rancang. Jadi oleh karena itu Pak Ibu semuanya, untuk hal ini kami mengharapkan dukungan dan bantuan dari Bapak Ibu semuanya, bagaimana nanti antara sekolah dengan rumah ada saling keterkaitan kita nantinya. Dan untuk hafalan, pasti Bapak Ibu itu adalah target kita. Hafalan dan Al-Quran itu adalah
prioritas kita untuk kegiatan pembelajaran anak-anak kita selama untuk semester 2 ini. Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, mungkin untuk anak-anak kita yang tidak mengikuti atau yang kita kan bagi 2 kelompok, kelompok A dan kelompok B. Bagi kelompok B, kelompok A ketika dia pembelajaran tatap muka di kelas, maka kelompok B itu akan ada penugasan-penugasan yang diberikan oleh wali kelas dan juga mungkin ada pemberian materi juga yang disampaikan oleh guru lain nantinya. Itu yang akan coba kita rancang Bapak Ibu semuanya. Jelas ketika mereka tidak tatap muka, maka ada penugasan-penugasan yang diberikan oleh wali kelas untuk kegiatan mereka selama berada di rumah. Dan juga ada pemberian materi yang akan disampaikan oleh guru bidang studi. Jadi semuanya akan kita coba bagaimana mengefektifkan dan mengefisienkan kegiatan pembelajaran ini bisa kita maksimalkan. Mungkin itu Ustaz Zairin. Belum di Ustaz. Suaranya Ustaz. Oke, sebentar. Baik Ustaz Riki, di chat juga ada pertanyaan Ustaz. Boleh langsung dijawab. Apakah ada fasilitas jemput antar gitu ya dari Bapak Rizky Fajri? Ya, untuk transportasi ditiadakan ya Ustaz ya. Ya, untuk transportasi ditiadakan Bapak Ibu karena mengingat kondisi kita hari ini. Jadi kita berharap orang tua yang mengantar anak langsung ke sekolah dan orang tua juga yang menjemput anak kita. Jadi untuk transportasi umum, baik transportasi sekolah ataupun transportasi umum mobil yang lainnya, kita berharap itu memang ditiadakan Bapak Ibu semuanya. Baik, pertanyaan berikutnya, mohon bantuannya untuk bisa share rekaman Zoom hari ini di WA masing-masing kelas. Insyaallah Mama, insyaallah Ayah Bunda, kita akan share link YouTube-nya nantinya supaya tidak berat memori HP-nya itu ya. Kemudian berikutnya, masuk ke sekolah baru tidak boleh melalui belakang ya. Untuk pengetesan suhu badan dan keluarnya apakah pada jalur yang berbeda? Dan kalau Ananda suhunya berapa derajat diperbolehkan? Ya. Jadi untuk mengukur suhu itu sudah kita jelaskan tadi ya. Di atas 37,5 berarti kita perbolehkan untuk istirahat di rumah masing-masing. Nah, pintu masuknya bagaimana Ustaz Riki? Berarti kan kita kan ada 2 pintu masuk yang Ustaz ya. Dari depan ataupun dari belakang seperti itu. Ini yang akan kita coba rancang Bapak Ibu. Memang belum dirumuskan kemarin ini karena mengingat kondisi sekolah kita. Pertama, kalau seandainya kita fokus masuk dari depan, maka mungkin akan terjadi kemacetan bagi jalan raya. Gitu. Jadi oleh karena itu nanti akan kita coba cari solusinya bagaimana jalur masuk dan jalur keluar itu memang beda sehingga tidak terjadi benturan atau kerumunan ketika proses keluar masuk tersebut. Jadi itu yang insya Allah dalam hari Sabtu seluruh guru akan datang ke sekolah, sudah mulai masuk baru. Di situ akan kami bicarakan dan akan kita rancang semuanya untuk usulan ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kemudian dari Ibu Salim, berarti snack saja yang kami siapkan dari rumah, sementara makan siang dari sekolah. Tapi piring, sendok, dan gelasnya dibawa anak dari rumah. Ya, itu tadi sudah kita jelaskan ya. Pada intinya, snack kantin sekolah tidak dibuka. Ya, menghindari kasus COVID. Kemudian, tapi fasilitas makan siang itu disediakan oleh sekolah. Namun piring, sendok, dan gelasnya mohon dibawakan dari rumah masing-masing untuk lebih amannya seperti itu. Kemudian masalah SPP sekolah bagaimana Ustadz? Nah, Ustadz Riki rasanya Ustadz. Baik, Pak Ibu semuanya, untuk SPP sekolah itu nanti akan ada edaran dari yayasan. Itu full seperti biasa untuk SPP sekolah. Karena kita sudah mulai masuk kembali dan hal-hal yang lain nanti juga akan diinformasikan melalui surat edaran di sekolah nantinya tentang SPP ini. Dari Papa Afif dan Faiki usul Ustadz untuk seragam sekolah kalau bisa seragam bebas, sopan atau baju muslim saja Ustadz. Ya, ini dari Papa Afif. Ya, kalau seragam berarti kan seragam lengkap sekolah. Jadi
tidak dibenarkan seragam bebas gitu ya. Karena ini identitas sekolah kita seperti itu. Ya, terkait hari apa, kemudian seragamnya apa, nanti kita atur kemudian seperti itu. Kemudian untuk makan siang, untuk pertanyaan yang sama itu sudah terjawab tadi terkait makan siang. Tolong dikirimkan kelompok-kelompoknya ya Ustaz. Nah, baik, insya Allah. Mami Fatir Ferianico, insya Allah sesegera mungkin ya Maya. Kemudian untuk jadwal pembelajaran tatap muka, apakah bisa disamakan waktu harinya bagi yang punya 2 orang anak di kelas yang berbeda? Nah, ini dia. Ini Ustaz Riki jadi catatan kita juga nantinya. Bagi yang kakak adik, Ustaz, abang adik di sekolah, kalau bisa waktunya disamakan, memudahkan orang tua untuk mengantar jemput seperti itu, Ustaz. Baik, insya Allah Bapak Ibu semuanya melalui wali kelas nanti akan di-share untuk pembagian kelompok ini. Kayak kita di awal pembiasaan dulu, awal masuk di semester 1, nanti akan melihat mungkin ada adik atau kakaknya yang harusnya mungkin bisa di waktu yang bersamaan untuk diantar nantinya. Ini akan kita coba disiasati nanti melalui pembagian kelompok yang akan diedarkan oleh wali kelas masing-masing nantinya, Pak Ibu. Baik, ada pertanyaan lagi, bagaimana dengan hasil swab guru kemarin? Ini sudah kita sampaikan tadi, sudah disampaikan sama Ustaz Riki. Hasil swab guru semuanya negatif, kecuali 1 orang. Ada 1 orang guru kita dinyatakan positif, itu pun dikarenakan guru yang bersangkutan juga mengalami sakit. Jadi ketika di swab memang hasilnya positif seperti itu. Karena di awal-awal guru kita ini juga minta mohon di swab karena memang tidak enak badan dan lain sebagainya seperti itu. Ini dari Bunda Muhammad Fatih Al-Farizi, mohon dipertimbangkan lagi Ustadz mengenai antar jemput anak seperti itu. Ya, ini mohon dipertimbangkan. Untuk melihat kondisi saat ini Bapak Ibu semuanya, maka jalan amannya agar tidak terjadi nanti kerumunan di atas mobil, maka memang kita mungkin sementara untuk fasilitas antar jemput mungkin kita tiadakan dulu karena kondisi pandemi saat ini untuk jalan amannya kita. Karena salah satu prinsip kejagaan kita adalah kesehatan dan keamanan anak itu adalah prioritas kita utama. Ya. Baik, apakah disediakan air minum tambahan? Ustadz Usni hadir. Mohon dijawab Ustadz Usni. Halo Ustadz Usni. Hadir. Nah, silakan dijawab Ustadz. Air minum Ustadz. Ya, insya Allah air minum kita ada tambahannya dari sekolah, disediakan. Tetap membawa tempat minum dari rumah masing-masing. Itu Ustadz mungkin. Baik, dari Bunda Naila Faras, akan lebih bijak kalau rencana makan siang ditiadakan, mengingat banyak interaksi yang terjadi mulai dari catering sampai ke kelas, atau langsung bungkus saja, dan sholat juga demikian. Terima kasih. Sariki, mohon dijelaskan kembali, Ustaz. Terkait makan siang, Ustaz. Oh, untuk makan siang. Untuk makan siang, Bapak Ibu, kita dari sekolah memberikan fasilitas makan siang bagi anak-anak kita. Jadi anak-anak kita makan di sekolah. Kalau seandainya memang ada yang tidak ingin fasilitas ini, bisa juga dengan mungkin bisa jadi nanti dia makan di rumah atau lain. Nanti kan ada membawa tempat, mungkin kita berikan seperti itu. Tapi fasilitas makan siang kita dari sekolah kita adakan untuk anak-anak kita. Dan SOP untuk makan pun juga ada. Nanti insya Allah akan kita share ya Ustaz Zirin ya. SOP dari mulai kedatangan sampai kepulangan dan proses kegiatan pembelajaran kita sudah kita buat Bapak Ibu. Nanti insya Allah paling lambat hari Sabtu sebelum pembelajaran sudah kita share kepada Bapak Ibu semuanya. Baik, ya Bunda. Silakan, masih ada yang mau ditanyakan. Waktu kita masih ada 10 menit lagi menjelang asar. Ya, Assalamualaikum Ustaz Zerin. Waalaikumsalam. Sama siapa ini?
Saya Pak Jais, Pak Jais, abinya Laidul Samil ya. abinya Samil, ya silakan. Ya boleh. Ya. Silakan langsung, silakan. Ini Ustaz. Ya mungkin ya kita sudah sama-sama simak tadi yang dijelaskan dari kepala sekolah dan Pak Ustaz Irin. Ya. Intinya bahwa kita memang setuju untuk meminimalkan adanya kegiatan yang sifatnya anak untuk berkumpul lebih banyak. Nah, tetapi memang seperti pertanyaan dari ayah bunda yang lain juga tadi, terutama untuk kami-kami yang juga mencari duit ini, yang bekerja ini terutama, ini masalah transportasi agak menjadi masalah. Apalagi khusus bagi saya sendiri sekarang ini, bundanya Samil itu lagi lanjut studi di Taiwan, jadi memang agak terkendala untuk antar jemput ini. Jadi kalau memang bisa dipertimbangkan kembali masalah antar jemput tadi dengan penjelasan kepada anak, mungkin itu akan bisa membantu kami juga gitu ya. Permohonan kita pada pihak sekolah gitu. Kemudian yang kedua, berarti 2 minggu awal ini itu masih kegiatan pembiasaan gitu. Iya, betul. Jadi ya gimana ya, kalau boleh usul memang kita mungkin untuk kondisi seperti ini lebih fokus untuk pencapaian kompetensi Ustadz. Nah, kalau pembiasaan itu kami pikir itu akan bisa dilakukan dengan berjalannya proses begitu. Jadi tidak banyak waktu, 2 minggu terbuang hanya untuk pembiasaan saja begitu. Jadi mungkin ini akan bisa dipertimbangkan lagi oleh pihak sekolah. Apakah kira-kira 2 minggu itu untuk pembiasaan, apakah tidak terlalu boros gitu maksud kami. Nah, mungkin bisa dimanfaatkan ini untuk pencapaian kompetensi-kompetensi yang memang wajib harus dicapai oleh siswa kita, terutama juga mungkin mengejar ketertinggalan yang kemarin begitu selama masa belajar daring ya. Seperti itu mungkin Ustaz. Sudah sampai, Abi? Demikian Ustaz. Terima kasih. Sudah sampai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada 2 nih Ustaz. Yang pertama, meskipun sekolah mentiadakan antar jemput, mohon dipertimbangkan juga untuk orang tua yang sibuk bekerja, kedua-duanya tidak bisa atau tidak sempat mengantar atau jemput, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, 2 pekan pembiasaan tidak terlalu pemborosan waktu. Kemudian bagaimana dengan target kompetensi anak itu sendiri. Silakan langsung Ustaz. Baik, Pak Samil, terima kasih atas masukan dan sarannya. Insya Allah untuk transportasi sementara kita memang tidak memakai transportasi sekolah seperti biasa karena mengingat pertimbangan pandemi tadi. Tapi usulan Bapak ini akan coba kita sampaikan nanti kepada bagian transportasi atau bagian yayasan bagaimana baiknya nantinya. Karena kalau untuk mengingat kondisi pandemi sekarang ini memang tidak dianjurkan untuk transportasi umum kan itu. Karena dikhawatirkan di dalam mobil atau di tempat-tempat umum itu, ini yang akan kita khawatirkan. Jadi untuk sementara insya Allah usulan ini akan kami sampaikan Pak mengenai hal ini. Tapi kesepakatan awal kemarin memang transportasi sekolah tidak kita adakan. Itu satu. Yang kedua mengenai proses pembelajaran tadi saya jadinya. Iya, 2 pekan pembiasaan. 2 pekan pembiasaan. Kenapa kita adakan 2 pekan pembiasaan? Sebetulnya itu untuk anak hanya masuk 4 hari. Untuk 2 pekan pembiasaan. 4 hari. Untuk 4 hari ini kita coba manfaatkan waktunya untuk anak-anak kita bagaimana karakter-karakter baik yang selama ini kita siapkan dan kita rencanakan bisa kembali diterapkan oleh anak-anak kita. Nanti ini sudah dirancang oleh bagian kesiswaan dan ustazah kita wali kelas apa saja kegiatan pembiasaan yang akan kita lakukan selama 2 minggu tersebut. Untuk mengejar target materi, contoh untuk kelas 6, insya Allah akan kita coba bicarakan bersama nanti dengan tim, dengan
bagian kurikulum maupun dengan wali kelas, bagaimana baiknya, apakah bisa nanti untuk dalam bentuk pemberian materi secara online ataupun yang lainnya, ataupun hal-hal yang lainnya, nanti akan kita coba bicarakan dulu Pak. Tapi untuk kegiatan pembiasaan, kenapa kita adakan itu? Karena mengingat selama semester kemarin itu, banyak hal-hal baik yang mungkin dalam tanda kutip sudah dilupakan oleh anak kita. Dan mungkin ini yang akan kita kuatkan dan kita tekankan kepada anak-anak kita kembali. Yang kedua, tentang Al-Quran. Pembelajaran Al-Quran tetap kita laksanakan. Ini untuk memperbaiki bacaan anak-anak kita, satu hafalan anak-anak kita. Ini yang akan kita kejar dan kita tekankan dalam kegiatan pembiasaan nantinya. Ini tuh Pak. Baik, itu jawaban sementara dari sekolah. Silakan yang lain. Kita masih ada waktu 5 menit lagi, Bapak Ibu, sebelum kita tutup. Assalamualaikum Ustaz. Iya. Waalaikumsalam. Bunda siapa ini? Bundanya Gina Ustaz, 6 Bunda JR2. Gina. Iya, kalau di sini namanya Bu Linda. Iya, Bu Linda. Silakan Bunda. Ya, silakan. Ini sekolah kita kan cuma 2 hari nih Ustaz. Iya. Anak-anak 2 hari. Apakah kalau misalnya ada anak tidak sampai, tidak mengerti, apakah boleh nggak masuk lagi di 2 hari yang berikutnya? Iya, iya. Kalau misalnya tidak mengerti, kurang paham dengan materi yang disampaikan di 2 hari yang jatah mereka ini, apakah boleh masuk lagi di 2 hari yang untuk konsultasi dengan guru di sekolah? Oke, ada lagi Bunda? Sementara itu aja Ustaz, terima kasih. Iya, apakah boleh masuk lagi kalau seandainya anak tidak mengerti pada materi hari yang pertama, kemudian masuk pada hari kedua, gitu ya. Seperti itu. Sariki. Terima kasih Bunda, Bunda Zara. Untuk anak-anak kita, salah satu syaratnya itu adalah 50% dari jumlah anak kita. Jadi oleh karena itu, Bunda, kalau seandainya ada anak kita yang kurang paham dan ada hal lain yang perlu ditanyakan, insya Allah wali kelas, guru kita bersedia untuk membantu melalui video call ataupun yang lainnya. Mungkin japri pribadi ataupun yang lain. Tapi kalau untuk masuk kembali nanti Bunda takutnya pertama fasilitas kursi yang kita siapkan di kelas itu adalah 50% dari jumlah anak kita. Kalau seandainya banyak yang masuk nanti kelas itu nanti terjadi kerumunan lagi. Itu. Ini kan menjadi hal akan menjadi masalah yang lain. Jadi karena itu kalau seandainya ada nanti hal sesuatu yang kurang paham, sesuatu yang perlu ditanyakan, didiskusikan, insya Allah ustadz-ustadzah kita, wali kelas siap untuk menjelaskan kembali melalui video call kah ataupun yang lainnya. Silakan Bunda Japri saja, wali kelas kita insya Allah mereka bersedia. Ya. Itu Bunda ya. Pada prinsipnya 50%, kalau hadir lagi dari yang berikutnya dikhawatirkan nanti menumpuk lagi jumlah siswa yang hadir pada hari itu. Jadi memang kita harus bersabar dengan kondisi yang ada pada hari ini. Dan kita memang tidak bisa menuntut banyak dari sisi akademik anak kita, karena secara kurikulum pun yang dipakai hari ini adalah kurikulum penyesuaian. Jadi tidak menuntut anak harus bisa ini, itu, dan sebagainya. Karena memang waktu yang tersedia pun juga terbatas seperti itu. Silakan, masih ada waktu 3 menit lagi sebelum kita tutup. Ya mudah-mudahan nanti di akhir-akhir ada full normal sekolahnya Ustadz, karena Amin. Itu harapan dan doa kita bersama. terlalu lama mereka terlalu lama mereka online Ustadz. Iya. Insya Allah doa dan harapan kita bersama. Amin. Baik, kalau tidak ada, ya ada dari ya Bunda Hafizah, silakan. Mama Zahra. Mama Zahra, silakan. Ini mungkin sedikit aja Pak Ustadz, permohonan kalaupun boleh kami memohon di akhir ini Pak Ustadz, karena setelah kami review ke belakang itu memang daring ini banyak kekurangan pembentukan karakter anak, kayaknya memang agak sedikit berpengaruh Pak Ustadz. Jadi yang terutama yang dapat kami soroti itu adalah pemakaian gadget Pak Ustadz. Gadget, mungkin kami mohon ya, jadi kami mohon Pak Ustadz mungkin ada sedikit penekanan atau
ada tambahan soal-soal latihan di rumah si anak-anak. Jadi lebih diperbanyak itu. Jadi harapannya nanti anak-anak mengurangi waktu untuk berkontak dengan gadget. Jadi mungkin dengan mengerjakan PR lebih banyak soal, mungkin akan teralihkanlah pemikiran anak-anak kita ini untuk akses dengan internet dan dia fokus ke pembelajaran gitu Pak Ustadz. Itu aja saran Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bunda, sarannya kita tampung, kita terima. Nanti kita akan proses begitu ya. Baik, karena waktu juga yang membatasi kita, mau tidak mau, siap tidak siap, kita tutup karena tidak lama lagi azan asar akan segera berkumandang. Kita tutup saja, Bapak Ibu, dengan membaca. Ini ada satu. Sariki, silakan. Jadi sebentar. Ya, silakan. Ya, ini ada pertanyaan dari orang tua Rizky yang mungkin jadi pertanyaan juga bagi orang tua kita yang lain yang tidak ikut tatap muka. Karena ada beberapa orang tadi. Jadi untuk anak kita yang tidak tatap muka, kita dalam prinsipnya kita tetap memberikan pelayanan kepada anak-anak kita sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh sekolah maupun guru. Jadi insya Allah Bapak Ibu semuanya, mungkin dalam bentuk pelayanannya, bisa jadi nanti dalam share materi atau share ringkasan, ataupun share untuk PowerPoint ataupun yang lainnya. Jadi, tapi tidak semaksimal mungkin pada waktu kegiatan online bersama. Karena harus kita pahami juga, guru-guru kita menghadapi dua sisi ini. Pertama, anak-anak kita yang sedang tatap muka, dan juga anak-anak kita yang sedang di rumah. Kalau diharapkan untuk Zoom ketika itu, atau diharapkan juga untuk membuat video, maka kemungkinan ini mungkin dalam tanda kutip, mungkin agak berat bagi guru-guru kita. Tapi kalau seandainya untuk share materi, ini dalam bentuk pelayanan yang akan kita berikan. Anak-anak kita tetap mendapatkan hak untuk bagaimana materi-materi yang sudah disampaikan di tatap muka, juga didapat oleh anak-anak kita. Dalam bentuk ringkasan materi, share materi PowerPoint, ataupun yang lainnya. Mungkin itu Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan bagaimana bagi anak-anak kita yang mengambil opsi tidak ikut tatap muka. Mungkin itu, Ustaz. Baik, ada pertanyaan juga Ustaz. Sebenarnya mau ditutup nih, apakah ada wisuda kompre? Nah, itu dia. Untuk sementara kita belum sampai di situ Bapak Ibu, karena untuk kerumunan sekarang ini kan belum diizinkan. Yang bentuk ini pun untuk tatap muka banyak syarat-syarat yang harus kita penuhi. Tapi untuk pemberi ataupun haflah yang lainnya, insya Allah akan kita informasikan apakah nanti wisuda anak-anak kita, perpisahan anak kita masih online seperti tahun kemarin, ataupun bisa dilaksanakan tatap muka nantinya. Insya Allah Bapak Ibu, kita akan informasikan, akan kita bicarakan juga dengan Bapak Ibu nantinya mengenai hal ini. Tapi untuk sementara, untuk hal-hal yang membuat keramaian, kerumunan, dalam segala hal mungkin kita coba untuk bisa menghindarinya dulu. Ya, untuk sementara Bapak Ibu. Kemudian keluhan utama orang tua ketika daring kemarin itu, target capaian kompetensinya tidak tercapai. Jadi mohon dipertimbangkan lagi untuk menjemputnya pada semester ganjil kemarin itu. Itu Ustaz Riki. Insya Allah, Bapak Ibu, nanti akan kami bicarakan dengan tim kurikulum dan juga dengan wali kelas bagaimana target-target di semester 1 yang belum tercapai bisa juga didapatkan oleh anak-anak kita. Mungkin solusi ini nanti akan kita bicarakan dengan wali kelas maupun dengan tim kurikulum bagaimana ini juga didapati oleh anak-anak. Ustaz, untuk ventilasi mungkin bisa dibuka saja jendelanya. Sementara AC dimatikan saja untuk diganti dengan kipas angin. Ini pertanyaan yang sama dengan kelas rendah tadi. Maka jawabannya adalah, maka untuk semester 2 nanti, kita memakai kipas angin untuk seluruh kelas. Jendelanya juga nanti kita buka, seperti itu. Baik, Bapak Ibu, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Ustaz.